Jarapan Adventure. Oe, oe, oe. Tentang kucing besar, kemungkinan kan yang namanya alam itu liar ya. Dulu sempat turun juga ke bawah ke pos 1. Sempat turun ke pos 1 itu 2019. Kita ketemu sama pohon beringin yang ini nih. Nah, ini pohon beringin. Di bawahnya itu ada makam Belanda. Ini pohon beringinnya. Ini adalah makam dari Belanda. Gerald Albert Kop. Sampai Jawa Barat tamat. Beres dong. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di perjalanan kami menuju salah satu puncak legendaris di Tanah Pasundan, yaitu Puncak Besar Malabar via Basecamp Cinyiruan, yang terletak di Kabupaten Pangalengan menjadi bagian dari Seven Summit Jawa Barat, yang merupakan target terakhir bagi para pendaki. Seperti biasa, perjalanan kami awali dari kota Bandung tercinta, menggunakan sepeda motor. Waktu tempuh yang diperlukan untuk sampai ke Basecamp Cinyiruan kurang lebih 1 jam 30 menit, tergantung pada kepadatan lalu lintas. Untuk biaya simak si pendakian Puncak Besar Malabar via Basecamp Cinyiruan ini sebesar Rp10.000 dan untuk parkir motor sebesar Rp5.000 saja. Di Basecamp Cinyiruan ini terdapat parkir motor yang luas, terdapat juga toilet dan warung yang tepat berada di pinggir basecampnya. Hai, halo teman-teman. Ketemu lagi sama channel kita. Ketemu lagi sama Lalai Badat pastinya. Kali ini kita bakalan mendaki ke Puncak Besar Malabar ya. Tepatnya ada di Kota Pangalengan, Kabupaten Pangalengan. Puncak Besar Malabar ini termasuk Seven Summit Jawa Barat. Yang pertama itu Ciremai, terus ada Pangrango, Gunung Gede, Cikuray, Papandayan, apalagi Pin? Patuha, dan yang terakhir Puncak Besar Malabar. Kebetulan saya ini yang kelima ya, jadi yang belum itu Pangrango dan Gede. Karena kemarin mau naik ke sana keburu ditutup karena ada aktivitas vulkanik Gunung Gede. Sekarang kita jajal dulu dari yang terbawah nih, dari Puncak Besar Malabar. Selalu Narai. Gorengan lah tuh bisa naik. Pin, harusnya kan sama Ayuda kesini Pin. Ya, lagi berkelana jauh Ke negeri Mahyong Pin. ke negeri Mahjong. Aduh. Habis sakedik nanti ngawat informasikeun pangitannya perkawis trek anu bakal di langkungan di Cinyiruan ka puncak kirang langkung 3 jam teteh estimasi waktu santai bisa gitu ya. Santai. Terus jarak tempuh mah 6 kilo itu kumargi didominasi ku pertanian warga hingga banyak percabangan, banyak persimpangan. Tapi nggak usah khawatir, di setiap persimpangan Abi masih lihat tanda polis lain atau nabi pita merah putih ikuti tanya merah putih kita prioritas bonus lah ya kan ya seerlandaina lagi itunya selalu ikut ya tapi pita merah putih ku Abi aina diuningakeun kapal di ditu jalan lurusnya Ya, lurus. anu aya karung tuh Ya. ras belok kanan ras belok kanan engke nemu pohon beringin ya di handap nanti aya makam Belanda
saupamina dokap nanti handap aya pohon beringin aya makam Belanda lurus deui di titik pohon beringin atanapi makam Belanda kirang langkung 30 meter nemu area camping ground nya pelataran datar kieu aya bangunan 2 tingkat kecil warna atap biru belok kiri masuk kebon teh. Nah selanjutnya mah ikuti teras pita merah putih ya. Tah hati-hati pada saat pulang suka nyari pulang mah gitunya kondisi tos lemah gitu tos konsentrasi tos hilang sehingga sok lupa cari tanda eta. Nah, bablas kan itu ka kopi magma tanapi ka panorama tapi jangan khawatirnya pamina bablas kadinya kayak rekan anu ngarahkeun sawihna ka dieu gitu. Itu panginten anu informasi teh kan bade dia perkawis cuaca tidak biasa diprediksinya bahasa mah ayeuna mendung kasianakeun kadang cerah dugikeun ka sonten gitu tah nyata mah persiapan panginten mangga nitip oge tata tertib pendakian nuhun sampah kumargi ieu nya tadi teh kebun sayuran warga terkadangnya kebingungan jalan cari bebas cari kompas gitu potong jalan ngagale mohon ya tong sampai menginjak kebun warga aja ya laras iya siap Pak hatur nuhun informasinya iya selamat turun Pak sami-sami dah. Oke teman-teman, kita mulai pendakian di jam 7.30. Mudah-mudahan kita bisa cepat datangnya sesuai dengan target waktu pendakian yang sudah kita rencanakan ya. Dan mudah-mudahan hari ini cuacanya cerah. Ikutin terus perjalanan kita kali ini. Ya, kita baru beberapa menit selepas base camp dan trek pendakiannya dibuka dengan perkebunan warga di kiri kanannya ya. Katanya sih, kata orang-orang yang bingung itu di sininya. Jadi nanti di depan banyak persimpangan dan mudah-mudahan saya sudah save satu video teman saya. Mudah-mudahan itu bisa jadi petunjuk ya. Dan kalau tidak pun, mudah-mudahan ada petani yang bisa kita tanya. Karena ini waktunya masih pagi ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita hari ini. Teman-teman, kita sudah sampai di petunjuk tadi yang sudah dikasih tahu sama Bapak di base camp. Jadi sekitar 5 menit dari base camp kita ketemu sama pohon beringin yang ini nih. Nah, ini pohon beringin, di bawahnya itu ada makam Belanda. Nah, menurut informasi dari Bapak, dari sini terus lurus ke depan sana sekitar 30 meter nanti belok ke kiri. Ada cirinya, patokannya ada bangunan itu tuh yang beratap biru. Tingkat 2 beratap biru. Jadi nanti di depan itu ada camping ground. Nanti di camping ground kita belok kiri ya. Kita coba ke depan dulu. Ayo. Dan ini petunjuknya nih, ada pita merah putih. Nih. Nah teman-teman, ini lurus ya. Nanti habis lurus ini 30 meter nanti belok kiri. Kita lanjut.
Ini dia teman-teman. Petunjuk selanjutnya ada pita warna merah putih. Nih, itu juga ada sebelah sana. Nah dari titik-titik ini, yang tadi disebutkan itu villa, warna atapnya biru. Belok kiri ke sini sana ya, ke sini, ke sana terus. Begitu. Kita lanjut lagi. Nah ini dia teman-teman. Nih, ini juga satu lagi. Teman-teman, jadi di sini juga merupakan camping ground ya. Kalau mau camping juga di sini bisa. Ada beberapa lahan luas di belakang saya. Sebelah sini juga ada. Kita lanjut lagi teman-teman ke sini arahnya ya. Setelah melewati kebun teh, jalur mulai menanjak perlahan dan berubah menjadi lorong sempit yang dipenuhi alang-alang di sisi kiri dan kanannya, menciptakan koridor alami yang cukup menantang. Beberapa kali pendaki harus merunduk atau menjebakan alang-alang yang menutupi jalan. Suara serangga dan desir angin yang menerpa rerumputan menemani langkah demi langkah, menambah kesan liar petualangan. Mana coy? Oh ini persimpangan ya coy? Jadi kita ngambil yang ke atas. Ada pita nih. Nih, patokannya saung ini aja ya. Berarti lurus. Oke. Mana pin, pita pin? Saya kira untuk kalian yang mau kesini aman nih sekarang ya. Soalnya sama bapak yang di base camp tuh udah dikasih tanda-tanda pita merah putih, aman kayaknya. Lanjut lagi. Selalu. Teman-teman, kita punya sesuatu yang spesial ya. Saya baru lihat nih, ada bunga yang berwarna ungu di Pangalengan ya. Ini nama latinnya Bunganos trompetos tanjakanus ya. Jadi karena letaknya di tanjakan. Nih, tanjakan nih. Set. Nah, Bunganos. Bunganos trompetos tanjakanus. Itu nama latinnya menurut Haji Dayat Hidayatullah. Kita lanjut. Tuh teman-teman lihat nih, petunjuknya udah jelas sekarang. Tinggal ngikutin ini aja ke sana. Kita nemu percabangan kembali ya. Ada yang ke sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Tapi tetap kalian harus mengikuti ini nih. Ini ada pita merah putih dan pita merah putih. Persimpangan ini setelah tadi yang kita nemu bunga-bunga. Ada bunga trompetos tanjakanus ungunos dan satu lagi banyak bunga matahari warna kuning.
itu tandanya kalian mau mendekati persimpangan ini ya. Jadi kalian ambil jalur yang ke kiri. Kita lanjut, John. Nih teman-teman gini ya. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu persimpangan ya karena terlalu banyak ya. Pokoknya kalian yang kesini ikutin aja pita merah putih, udah gitu titik ya. Come on John, kita lanjut lagi. Kalau saya perhatikan tadi selama jalan dari base camp sampai ke sini, perkebunannya perkebunan kopi kiri kanannya ya. Kalau ini nggak tahu nih, baru masuk lagi ke area terbuka, tadi sempat tertutup. Kita lanjut lagi. Nih hese ka gunung teh nama. Kemana karasa? Ya cangkeng, ya engap, itu 3 baheula. Baheula mah lupa ka gunung teh nih. Ini ada persimpangan nih. Kita sempat bingung ya, karena di persimpangan ini pitanya ada yang ke kiri. Nih, ini ada juga yang ke kanan. Piras Pin, nih, mana Pin? Nah itu. Jadi orang kudu ke mana ya? Tapi kita coba ke kanan deh, kayaknya ke kanan nih, mudah-mudahan ya. Kanan ini ke sini ke kiri ya, karena pitanya ada sebelah kiri. Lanjut. Ternyata salah. Barusan ngambil ke kanan ke sana tuh. Ternyata salah ya ke sana tuh. Harusnya jalurnya ke kiri ke sini. Nih, sini. Tadi udah mentok di sana, nggak ada pita lagi. Kita lanjut ke kiri. Baru bisa ngerekam lagi. Ini kita sudah jalan 1 jam lebih ya, 1 jam setengah malah, 1 jam 30 menit. Tapi masih di perkebunan warga. Sudah berganti-ganti perkebunannya. Dari mulai tadi yang pertama ada kopi, terus ada wortel, sekarang berganti kentang. Kalau kata Kevin sih tinggal ngamodar tarigu. Minyak goreng. Awas ya, buat para pendaki yang naik ke puncak Besar Malabar, jangan sampai mengganggu tanaman yang ada di sini ya. Ini disengaja ditanam dan untuk dijual loh. Jadi kalau kalian jahil, cabut-cabutin atau ngerusak, nginjak-injak, sama aja dengan menutup rezeki petani di sini. Kita lanjut lagi, John. Oke. Ekonomi ojek bisa di warga. Istirahatlah. Assalamualaikum. Teteh teh haneut. Wah, tapi teh manis lah. Teh manis panas. Mau teh manis panas ya teh. Ah, bisa rumasim Jawa. Saya tuh si teteh lagi. Mami mau? Dua teh. Lagi bikin ini ya teh gorengan teh ya. Udah ada pendaki yang naik teh?
belum, baru kita aja sekarang hari ini. Jadi kita sudah berjalan 1 jam 30 menit dan kita sudah sampai di warung. Kalau kata teteh sih, kata ibunya, ini disebutnya pos 1 di sini ya. Banyak pendaki yang bilang ini pos 1. Buat kalian semua di sini yang kekurangan air, bisa di sana ada mata air tuh, bisa minta main sama ibu ya kalau buat masak. Tapi kalau buat minum bisa beli di sini. Jadi di sini ibunya juga buka warung ya. Ada air mineral, ada roti, ada gorengan. Lumayan buat mengisi perut, istirahat. Dari sini kira-kira untuk ke puncak besar Malabar itu sekitar 2 jam perjalanan. Itu santai ya. Kalau di sini tikusnya gede-gede, guys. Ampun. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju puncak besar Malabar. Sekarang jam 9.30. Istirahatnya cukup lama ya, 30 menitan kita sambil ngobrol, sambil sebat dulu. Kita lanjut lagi, John. Kita sudah memasuki pintu rimba nih. Jadi jelas sekali terlihat perbedaannya antara kebun di belakang sana dengan ini sudah mulai hutan ya. Kita lanjut lagi. Jam 10 pagi, jam 10 pas, kita masih berjalan menuju ke pos 2. Ini vegetasinya sudah mulai tertutup ya. Pohon-pohon besar di sebelah kanan dan di sebelah kiri, tapi masih tetap perkebunan. Begitu. Kita lanjut lagi, John. Tidak lama dari pintu rimba, kita sampai juga di pos 2 yang benar saja diiringi oleh vegetasi yang berangsur menjadi hutan. Kita baru jalan 30 menit dan ketemu di pos 2 sekarang ya. Situasinya seperti ini. Seperti ini. Dan kebetulan kita ketemu sama bapak tadi yang melihara jalur pendakian ke puncak besar Malabar. Pendakian kita kali ini ditemani sama teman-teman dari Soreang nih. Ada siapa? Ada Rio. Terus? Ajka tadi benar. Pak Ujan. Oh, Pak Ujan. Pak, ada beberapa yang saya mau tanyain Pak. Karena viralnya itu di puncak besar Malabar itu adalah keberadaan kucing besar Pak. Kucing besar. Nah, gosip itu atau rumor itu memang benar adanya atau bagaimana Pak? Tentang kucing besar kemungkinan kan yang namanya alam itu liar ya. Itu udah pasti dihuninya juga sama hewan-hewan liar juga. Ya. Dulu sempat turun juga ke bawah ke pos 1
Sempat turun ke pos 1 itu 2019. 2019. Nah, itu kan belum terlalu viral kan. Betul. Nah, dari itu kan banyak yang naik, mungkin itu kan hewan walaupun liar tapi individualnya. Ya. Gitu, Jadi nggak tergolong. berkelompok ya kalau itu sendiri-sendiri ya. Individual, hewan bisa disebutkan ya hewan pemalu oke. Mungkin ini mah lebih dalam gitu. Mata kok abi ke tamu yang mau naik untuk disarankan lintas, takutnya ada di Puncak Mega atau Gunung Sanggar. Oh, jadi sebetulnya kan bisa ya lintas dari Ya, Juhun bisa ke sini ya Pak ya? bisa. Oh, jadi si apa namanya area beli dia itu ke dalam ke sana Ya, sebetulnya. lebih dalam. Terus kenapa lintas kok dilarang? Itu kan saya disediain buku tamu, bila mana turun itu harus compare dulu. Jadi naik dia ngisi, Ya. pulang juga harus laporan. Ya, harus Ya. checklist. Jadi tahu keberadaan Nah, pendaki itu udah kenapa? pulang apa belum. Kenapa? Untuk memudahkan mendeteksi udah turun apa belumnya. Kalau Betul, udah sore bukan kemungkinan biasanya saya dijemput gitu. Dicari lah ya, Ya. disusul ya. Seperti Betul. kemarin kan ada open trip dari Cirebon yang 21 turun ke sini, yang 3 ke Gunung Sangar. Tapi jam 10 masih kena di puncak. Tapi laporan nggak itu Pak? Ente. Wah salah itu. Nah, pas turun bagi ka dia aya sinyal di telepon udah sampai ke sana. Sengaja itu atau nggak sengaja dia teh? Kan Atau nggak tahu jalan? mereka teh pada turun aya tamu anu ti Cileunyi 4 orang ikut ka eta gitu. Karena entos tahu gitu. Iya, Padahal kan iya. emang dari puncak ke beberapa puncak itu kelihatan. Cuman kan begini kan turun Turun ya. naik lagi, kalau dilihat gini kan Dekat, dekat, padahal jauh Nah, sebenarnya. kalau diturunin pasti Dekat di jauh. mata jauh di kaki Iya. sebenarnya. Nah Pak satu lagi Pak, pernah ada kejadian nggak selama pertama kali buka itu ya jalur pendakian ke puncak besar Malabar, pendaki ketemu sama hewan tersebut gitu? Pernah ada kejadian nggak? Itu belum tidak tahu pasti sih. Soalnya kan sekarang banyak editan juga gitu. Kadang-kadang suka ada yang sengaja ya bikin iya. biar di thumbnail kelihatan bagus ya. Iya. Iya. Oh berarti sebenarnya mah jarang ya Pak ya? Paling Karena mereka juga menghindari manusia iya sebetulnya, itu Pak ya? menghindari karena kan itu pemalu sih hewannya walaupun lihat Ya, tapi pemalu. Pemalu betul. Ya jadi begitu kawan-kawan. Jadi kalau buat kalian yang mau naik ke gunung puncak besar Malabar jangan ragu takut karena ada rumor banyak kucing besar di sini ya. Jadi sudah ada area-areanya. Paling kok abi masuk diterapkan ke tamu usahakan sarapan karena abi beberapa kali ngevakuasi bukan mereka teh bukan kena hipo tapi Salatri. soalnya pernah kajantenan Oh, tamu iya. orang Cililin Betul. digendong ku abi duwe ka dia Iya. dongkap ka BC duwe ka pos Di 1 pesan tuang jag-jag deui. di pasien mie dicengekan di sangguan jag-jag Oh, deui iya, Berarti benar. salatri itu. Tapi benar Pak, di gunung-gunung lain juga sama. Nah. Saya pernah ngobrol sama pihak basecamp juga kayak gitu. Nah, Itu bukan hipo, tapi makannya kurang. terus jangan terlalu melamun yang namanya hutan penghuninya Tuh. juga minggu kemari aya nu kasurupan oge malima dugi ka dieu ku abi di akodna teh dia ku motor ka bawah. Kerasukannya di mana di atas Di sana? atas di pos 3 mungkin pos tiga. udah 2 kali sih orang Balai Endah sareng orang Banjaran orang Balai Endah mah di puncakna Iya, iya. upami anu kamari mah alhamdulillah di pos 3 janten tidak terlalu jauh oge. Ya jadi buat kalian John ya harus bersikap sopan lah dimanapun ya. Apalagi ini di gunung begitu ya. Walaupun kalian tidak percaya harus tetap menghormati. Itu prinsipnya seperti itu ya Pak ya. Ya. Pak makasih banyak Pak ya. Sami-sami. Pak Cep, makasih banyak. Kita lanjutin lagi perjalanan kita. Sekarang sudah jam 10.30. Ini pendakiannya sangat santai sekali. Ketika ada tempat untuk beristirahat, kita pakai untuk beristirahat. Untuk merokok, ngobrol. Kebetulan barusan ketemu di pos 2 sama pengelola base camp Kopi Magma ya. Jadi ada 2 jalur di sini. Antara jalur Cinyiruan dan jalur Kopi Magma. Tapi di atasnya tuh nanti ketemu. Sebelum pos 2 ketemu jalurnya antara Kopi Magma dan Cinyiruan. Dan bagusnya antara kedua base camp tersebut saling support ya. Ceritanya banyak pendaki yang turun dari sini itu malah pergi dari Cinyiruan dan dia turunnya ke Kopi Magma ya. Tapi sama Kang Acep barusan, Kang Ecep,
sama Kang Cecep itu dianterin ke Cinyeruan. Jadi pengelolanya sudah kenal, sahabat. Asik. Kita lanjut lagi, John. Katanya sih dari sini cuman 1 jaman lagi. Come on, John. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 Puncak Besar Malabar menghadirkan perubahan suasana yang begitu nyata. Memasuki jalur ini, kami mulai merasakan dinginnya udara yang lembab, hasutan pegunungan tropis. Vegetasi semakin rapat, batang-batang pohon besar berlumut tebal berdiri kokoh, sementara akar-akar melintang di jalur, memaksa kami lebih berhati-hati saat melangkah. Meski medan yang makin menantang, suasana sejuk dan segarnya aroma hutan memberikan energi tersendiri. Setiap tanjakan dan tikungan terasa membawa kami dekat ke inti alam, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Kita sudah sampai di pos 3. Waktunya cuman sekitar 15 menit ada ya dari pos 2 ya? Jadi jaraknya deket ya. Yang jauh itu kalau trek di sini itu dari base camp menuju ke pos 1 tadi. Jauh melewati perkebunan warga. Dan tangannya kita harus ngikutin pita warna merah putih. Yang kadang-kadang kiri kanan itu ada pitanya. Jadi kita harus kemana ya? Feeling. Tadi juga kita sempat nyasar. Sebelumnya ngambil ke jalur kanan, ternyata jalur sebenarnya ke kiri. Kita istirahat dulu di sini dan terus ikutin lagi perjalanan kita kali ini ya. Oke, John. Dari pos 3, pendakian menuju puncak benar-benar menguji mental dan ketangguhan fisik. Jalur berubah semakin menanjak dan menanjak, memaksa kami untuk terus siaga di setiap langkah. Hutan di sini begitu rapat, seolah memagari jalur dengan dinding hijau yang lebat. Cahaya matahari hanya sesekali menembus celah dedaunan, membuat suasana terasa dingin dan lembab sepanjang waktu. Tanah yang basah dan licin menjadikan pendakian makin beresiko. Beberapa spot tanjakan benar-benar curam, hingga kami harus mengandalkan webbing untuk mengangkat tubuh kami. Sesekali kami berhenti sejenak, menarik nafas panjang sambil memeriksa peralatan dan memastikan langkah tetap aman. John, kita masih di perjalanan dari pos 3 menuju ke puncak ya. Lumayan terjal trek pendakian ya. Dan banyak akar-akar. Ada yang licin dan ada juga yang membantu sebetulnya ya. Jadi akar-akarnya kita anggap sebagai anak tangga. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Come on, John. Semakin mendekati puncak, trek benar-benar menunjukkan wajah aslinya. Ini adalah pendakian sebenarnya. Tanjakan makin curam, hampir vertikal di beberapa bagian, membuat setiap langkah seperti pertarungan kecil dengan alam. Oh, boleh. Kita go. Salah jalan dulu. Ya, turunan ada. Dari tadi landai, terus landai. Sekarang baru nemu tanjakan. Langsung gini tapi tanjakannya. Lumayan ini kira-kira berapa derajat Tipin? 45. Wow, enggak. Lebih lah. Mungkin 70-an lah. 70-an ada. 70 derajat lah. 70 derajat ya. Lanjut lagi, John. Tanah basah dan licin seakan ingin menarik kaki ke bawah lagi, sementara akar-akar pohon yang tebal dan menjalar mendominasi di jalur. Kami harus ekstra hati-hati meraba-raba akar pohon yang kokoh untuk berpegangan, sementara badan condong ke depan agar keseimbangan tetap terjaga. Terkadang kami harus memanjat seperti layaknya memanjat tebing kecil.
dengan tangan dan kaki yang bekerja sama erat. Meski berat, ada kepuasan tersendiri saat melihat ketinggian bertambah sedikit demi sedikit. Setiap tanjakan yang terlewati adalah kemenangan kecil yang membawa kita lebih dekat ke puncak. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Tapi Jang, dan cara apa Jang? Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Kita sudah sampai di puncak Malabar 2343 meter di atas permukaan laut ya. Dan kita sudah bikin bivak dulu biar aman dari hujan. Karena cuaca di atas gunung itu tidak menentu ya. Cepat sekali perubahannya. Sambil ngopi dulu, bikin kopi, bikin mie rebus seperti biasa ya. Alhamdulillah pendakian sudah berakhir. Barusan hujan dulu sedikit di sini ya. Dan untung kita tadi pakai bivak. Dan sekarang sudah mulai cerah lagi, hujannya sudah berhenti. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau nonton pendakian online kali ini. Terima kasih banyak buat partner mendaki saya, ada istri saya, ada Kevin Baja di balik kamera. Nanti kita ketemu lagi di next gunung bersama Lalai Badut masih. Akhir kata, saya Lalai Badut. Taladuk Anywhere, Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum.